Shalom. Haleluya. Nama Tuhan. Mari kita mulai acara ibadah kita pada saat sore hari ini. Yang sudah sidang waktu kita pujikan pujian sungguh indah.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan pada sore hari ini, Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu yang sudah Engkau lakukan di atas kaum saleh untuk kepentingan kehidupan kami, untuk keselamatan kami, yang seharusnya kami masuk di dalam kebinasaan oleh karena dosa yang mengikat kami. Namun lewat pengorbanan-Mu di atas kaum saleh, Engkau menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Engkau mengangkat hidup kami menuju di dalam kemuliaan yang disediakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Engkau memikirkan akan keselamatan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan telah memikirkan apa yang menjadi kepentingan kami, kebutuhan kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Itu sebabnya Engkau yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kami, sehingga pada sore hari ini pun kami saat ini boleh berada di tempat ini. Ini semua oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya, dan jalan lewat ibadah ini kami semakin mengenal Tuhan, semakin membawa kami untuk lebih mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Mari Tuhan ikut kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia saat ini. Lebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka sehingga segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan masa kegelapan yang kita mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Roh yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, hingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan pada saat ini. Bagaimana Engkau memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari kita ucapkan shalom. Shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara, tapi biarlah kita senantiasa mengucapkan syukur dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian tadi mengatakan bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu sangat indah dalam kehidupan kita, bahkan tak pernah terselangi oleh hati dan pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan Dia, tetap hatiku bersyukur.
Haleluya. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita tetap bersyukur karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mengalami kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyentuh hati kita melalui kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian sentuh hatiku.
selalu menyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu bagaikan air yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, selalu menyegarkan kehidupan kami, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap persembahan pujian kami pada sore hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena semuanya ini kami lakukan oleh karena kami mengasihi kepada Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kebenaran-kebenaran lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, mengerti apa yang harus kami perbuat, ialah hidup kami boleh selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman, lengkapi dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan pengurapan-Mu, hingga pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sasiman shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Swarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kekuatan kesehatan di dalam masa-masa yang serba ketakutan. Orang-orang akan kesehatannya, tetap puji Tuhan. Kita umat Tuhan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema Aku di dalammu dan Dia di dalamku. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu pernyataan yang luar biasa, di mana Allah bisa menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan manusia. Konsep keimanan seperti ini tidak kita jumpai di luar. Di dalam konsep apapun keimanan di luar sana, tidak ada yang menjanjikan bahwa umatnya itu bisa menjadi satu, yaitu aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam firman Kristus. Inilah sebenarnya yang harus kita syukuri di dalam keimanan kita. Sebab kenyataannya memang inilah yang benar, bahwa Allah ingin menjadi satu dengan kita, dan Allah rindu kita juga ada di dalamnya. Karena jikalau kita tidak menjadi satu kesatuan di dalam pribadi Allah, maka kita tidak akan dibangkitkan pada akhirnya. Dan itu sebabnya Kristus harus datang ke dunia untuk memberikan dagingnya dan darahnya. Secara manusia dia menggambarkan bahwa barang siapa yang tidak makan daging
dan minum darahku, ia tidak akan mempunyai hidup di dalam diri. Sangat jelas. Dikatakan ia tidak akan mempunyai hidup di dalam dirinya. Secara manusia sulit pada saat itu orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi menangkap perkataannya ini. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelum, bagaimana dia akan bisa makan dagingnya Yesus? Bagaimana dia akan minum darahnya Yesus? Nah, yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi adalah makan secara manusiawi, dimakan, dirasakan, diminum. Bagaimana rasanya? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki, dia tidak akan pernah mengerti tentang firman. Orang yang pada awalnya tidak bisa menerima keberadaan Yesus, berbicara apapun Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak akan pernah mengerti. Seringkali saya katakan di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang akan berangkat ke gereja, kalau keberangkatannya itu tidak disertai dengan hati yang tulus dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Diajar firman seperti apapun, diceritakan firman seperti apapun, dia tidak akan mengerti. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bersyukurlah pada malam hari ini saudara, jikalau kita terus diajar oleh firman Tuhan, dan bila firman Tuhan ini menjadi satu kesatuan, kita benar-benar adalah orang-orang yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah, yang setiap saat kita adakan lewat perjamuan kudus. Itu sebabnya beberapa gereja ada yang melakukan perjamuan kudus itu setiap ibadah. Tidak apa-apa, karena Alkitab tidak mengatur tentang itu. Terserah. Kalau di tempat ini 1 bulan diadakan perjamuan kudus 2 kali, baik, sangat baik, tidak apa-apa. Tetapi harus dilakukan oleh jemaatnya dengan hati yang ditujukan. Itu yang harus diperhatikan. Sebab untuk bersekutu secara peringatan, yaitu lewat perjamuan kudus, itu tidak hanya cukup di sini. Di dalam atasnya ayat dikatakan, akulah roti hidup. Akulah benar-benar roti hidup yang akan menjadi makanan yang dapat memberikan hidup bagi dirimu. Secara keimanan, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus adalah bersekutu dengan firman. Memang ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi bersyukurlah kalau pada saat ini kita aman anugerah ini, kita diberikan satu pengertian, kita diberikan satu pengharapan yang sangat luar biasa, sehingga Allah ingin aku di dalam Allah dan Allah di dalam. Nah, di dalam persekutuan makan dan minum darah Kristus inilah yang pertama yang akan terjadi adalah satu, yaitu mempunyai hidup kekal. Ya, di dalam ayat 53 tadi, barang siapa yang makan dagingku dan minum darah, ia akan memiliki hidup, mempunyai hidup. Dan di dalam ayat 54 di situ dijelaskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal. Satu, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, menjadi kesatuan dengan roh Kristus di dalam firman. Itulah yang akan menjadikan satu pengharapan di dalam hidup kita. Maka kita akan memiliki hidup kekal. Dan yang kedua, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini adalah satu pengharapan yang belum terjadi atas hidup kita. Tentang janji kekekalan mungkin sudah kita pegang, mungkin sudah kita pelihara, kita jaga.
tetapi dibangkitkan pada akhir zaman, itu masih menjadi satu pengharapan yang harus terus kita kerjakan, supaya pada akhir zaman nanti kita benar-benar dibangkitkan dan dibawa ke surga bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, hasil dari makan dan minum darah Kristus, yaitu di dalam ayat 56. Barang siapa makan dagingmu dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah yang saya maksud firman yang sangat luar biasa. Janji Tuhan yang tidak ada di luar sana, yang saya katakan tadi. Tidak ada di dalam keimanan yang lain yang mengatakan bahwa Allah di dalam manusia dan manusia bisa di dalam Allah, di dalam Roh. Wah, ini luar biasa. Inilah yang dikatakan berita baik. Inilah yang dikatakan berita yang membawa damai bagi manusia. Dan mari pada malam hari ini, berita baik, berita damai ini kita jaga, supaya persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus itu tidak mengalami cacat celah. Itu yang harus kita jaga, supaya pada akhir zaman nanti kita benar-benar dibangkitkan dari antara orang mati. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita menjadi orang-orang seperti di dalam firman Tuhan, aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Sehingga di dalam setiap angka gerak hidup kita yang terjadi adalah kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi itu, betapa indahnya jikalau aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Dikatakan dalam firman-Nya Yohanes 15, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapakku akan mengabulkannya. Maka Bapakku akan mengabulkan. Itulah hasil dari setiap persekutuan. Hasil dari persekutuan antara Allah dan manusia menjadi satu. Tetapi jika manusia itu di luar Allah, itu sangat berbahaya. Yohanes 12 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, sangat jelas ayat ini. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ayat ini sangat jelas dan mengerikan. Bagaimana jika orang itu di luar Tuhan? Bagaimana jika orang itu tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak menjadi satu kesatuan di dalam roh dengan Tuhan? Maka mereka akan seperti ranting yang kering, dikumpulkan, diikat, lalu dibakar. Betapa mengerikan kalau hal ini terjadi. Sehingga mereka tidak akan mengalami, mereka tidak memiliki hidup kekal. Mereka tidak akan dibangkitkan pada akhir zaman, karena mereka dikatakan di luar Tuhan. Orang yang di luar Tuhan adalah orang yang hidup dengan caranya sendiri. Dia sudah tidak membutuhkan kekuatan Allah. Dia sudah tidak menghargai Allah. Dia sudah tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan yang memerintah di dalam hidupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen yang masih beribadah 1 minggu sekali, itu berarti mereka menandakan sudah menjadi manusia yang hebat, merasa bisa berjalan sendiri, merasa sudah hebat, sehingga tidak membutuhkan persekutuan dengan Tuhan, tidak membutuhkan satu kesatuan dengan Tuhan. Cukup 1 kali saja, atau mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan setiap Natal sekali. Itu adalah orang yang egois, yang menganggap dirinya sudah hebat. Tetapi itulah awal dari orang-orang yang nanti
akan terjadi bahwa mereka pada akhirnya termasuk menjadi orang-orang di luar Tuhan. Sungguh sangat berbahaya. Saya berikan contoh jika roh Allah itu sudah di luar manusia. 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 tentang kehidupan Saul. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang yang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Orang yang pernah disertai oleh roh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Tuhan itu sudah mundur, maka keadaannya orang itu akan diganggu oleh roh jahat. Dia tidak bersekutu lagi dengan roh Tuhan, tetapi dia bersekutu dengan roh jahat. Itu sebabnya kalau roh Allah itu mundur dari manusia, manusia sudah jarang sekali membutuhkan Tuhan. Manusia sudah rindu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya walaupun diumumkan di gereja nanti yang khotbah malaikat, tidak tertarik. Karena roh Tuhan sudah mulai mundur, roh Tuhan sudah mulai lemah, sehingga hidupnya itu lebih suka dengan roh jahat. Roh jahat bukan berarti orang ini menjadi jahat, tidak harus itu. Tetapi pikirannya itu sudah mulai mengarah hal-hal yang di luar pemikiranku menjadi jahat. Orang yang sudah tidak rindu dengan Tuhan itu sudah memikirkan perkara yang jahat. Nah, dilanjut, apa orang yang dirasuk roh jahat itu? 1 Samuel 11 ayat 6. 1 Samuel 31 ya. Ayat 6 nanti ditambah 9 sampai 10. Ini akibatnya jika roh Tuhan itu sudah mundur dari manusia. 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ini di dalam masa peperangan. 9. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Syan. Saul mati dalam kondisi sangat memalukan. Dia pernah menjadi raja. Seharusnya dia mati bagaimanapun harus tetap dihormati, ditempatkan di tempat raja-raja. Tetapi kebahagiaan, mayat dipakukan di tembok menjadi satu kehinaan. Tidak ada harganya sama sekali. Jadi ini yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 6, bahwa barang siapa yang di luar aku, maka ia akan menjadi kering, dikumpulkan orang lalu dibakar. Tidak ada harganya lagi, tidak ada gunanya. Sejahat-jahatnya raja, kalau bekas raja itu masih dihormati, dan kematiannya pun masih ditempatkan di tempat yang layak, di pemakaman raja-raja. Tetapi karena roh Tuhan telah mundur dari Saul, maka sampai matinya pun Saul sudah tidak ada harganya sama sekali. Ini adalah contoh bagaimana roh Allah sudah mulai mundur dari manusia.
Itu sebabnya jangan sampai dikasih. Jangan sampai roh Allah itu lemah di dalam tubuh kita. Tetapi mari kita jadikan roh Allah itu berkobar-kobar di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki satu semangat yang kuat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari dalam Tuhan. Disebabkan pujian dan dikatakan, saat sekelilingku tidak mengerti tentang hidup, saat keadaanku tidak sesuai dengan harapanku, namun aku tetap percaya, karena Allah pasti akan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh membiarkan roh kita lemah oleh karena keadaan. Kita tidak boleh membiarkan roh kita menjadi padat oleh karena situasi, kesulitan, perkara, masalah. Itu semua pasti ada. Tetapi mari kita terus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus sampai Kristus ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Kristus. Supaya pada akhir zaman nanti kita benar-benar dibangkitkan dan dibawa naik ke dalam kerajaan surga. Sebab itulah goal kita, itulah harapan kita. Tidak ada harapan lain orang Kristen selain sampai kepada surga. Tentang fasilitas di dunia ini, jangan kita serahkan kepada Tuhan. Kita perlu bekerja keras, harus rajin senang. Namun semuanya biar Tuhan. Sebab firman-Nya mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah nanti akan disediakan oleh Tuhan. Itu kalau kita beriman. Tapi jangan sampai kita seperti Saul yang memberontak kepada Tuhan, sehingga roh Allah mundur daripada Saul, sehingga dia benar-benar hidup di luar Tuhan. Matinya pun sangat hina. Mayatnya tidak dikuburkan, tapi dipaku, ditembok, menjadi tontonan, menjadi hinaan. Puji Tuhan. Sudah terima kasih Tuhan. Mari kita terus memproses hidup kita untuk menjadi satu dengan Allah. Itu harus terus kita kerjakan. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan roh dia, dengan roh Tuhan dia yang bisa. Saya ulangi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya itu bukan berarti Tuhan yang bekerja, tetapi manusianya yang bekerja untuk mengikatkan dirinya pada Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikatkan diri pada manusia, tetapi manusianya yang harus mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, itulah proses itu yang harus kita kerjakan, supaya kita menjadi satu dengan roh Dia. Nah, untuk mengikatkan diri itu perlu bekerja keras. Orang yang mengikatkan diri itu tidak diam. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus ditinggalkan. Jadi tidak diam. Mencari kebenaran Tuhan, menyusun bagaimana caranya supaya aku dapat mengikatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan? Sekarang pertanyaannya, kita sekarang itu mengikatkan diri kepada siapa? Sebab kalau orang itu mengikatkan diri kepada Tuhan, maka akan menjadi satu dengan roh Dia. Nah, selama di dunia ini kita mengikatkan diri pada siapa? Ya, Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, mengikatkan diri pada Yesus Kristus berarti menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudara, barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa mengikatkan diri pada Kristus ini, ia telah menyalibkan, berarti ia sudah
menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah orang yang mengikatkan diri pada Tuhan. Berarti sudah menyalipkan daging, berarti sudah mengalami proses untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, selama keinginan-keinginan kita, selama kita masih mengikatkan diri kita pada keinginan-keinginan yang menyenangkan di dunia ini, berarti belum mengikatkan diri kepada Kristus. Nah, jika pertanyaan kita belum mengikatkan diri pada Kristus, maka roh kita tidak bisa menjadi satu dengan roh Dia. Jadi mengikatkan diri pada Kristus itu, untuk menjadikan diri sebagai milik Kristus itu, harus ada yang dikorbankan, harus banyak yang dilepaskan. Yaitu ia telah menyalipkan daging, ia sudah menyalipkan daging, ia sudah melepaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Itulah sebenarnya keadaan orang yang meletakkan atau mengikatkan dirinya untuk menjadi milik Kristus. Dan itu yang harus kita kejar. Mungkin saat ini kita belum bisa 100%, oke, apa? Tetapi di dalam hati kita, pikiran kita harus kuat menuju ke sana, sampai bisa melepaskan. Itu harus. Dan itu tidak boleh dilupakan. Nah, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi orang yang menjadi milik Kristus itu hidupnya dipimpin oleh roh. Nah, orang yang dipimpin oleh roh itu tidak mungkin kondisinya itu jauh dari Tuhan. Orang yang dipimpin roh itu tidak mungkin malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang dipimpin roh tidak mungkin hidup di luar kebenaran firman. Jadi orang yang dipimpin roh itu di dalam hatinya ada rasa rindu yang berkobar-kobar untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Itulah orang yang dipimpin roh Tuhan. Sebab keinginan roh itu, manusia itu menjadi satu dengan Allah. Jadi tidak mungkin tidak ada satu kerinduan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi itulah orang yang dipimpin roh. Itulah orang yang mengikatkan diri pada Kristus. Itulah orang yang menjadi milik Kristus. Nah, selama kita masih menjadi milik keinginan-keinginan, tak tahu keinginan apapun, tentunya masih banyak kendala-kendala untuk memiliki hati yang berkobar-kobar, untuk senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan. Apakah itu dengan cara hidupnya? Apakah itu bagaimana dengan doa-doanya? Apakah bagaimana itu dengan ibadahnya? Apakah bagaimana dia itu menempatkan diri di tengah keluarganya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak? Selalu semuanya diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah hidup dipimpin roh. Itulah hidup dipimpin oleh roh. Sehingga Roma 8 ayat 10 tidak firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ini satu pertimbangan. Ya. Pertanyaannya, Kristus ada di mana? Di luar atau di dalam? Nah, firman Tuhan menjawab seperti ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi tandanya kalau Kristus itu sudah ada di dalam tubuh manusia, dosa itu sudah tidak ada kuasanya lagi di dalam tubuh manusia. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa anak-anak Allah itu sudah tidak berbuat dosa lagi.
Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Karena Roh Kristus sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi dosa itu tidak mempunyai kuasa. Keinginan dosa itu sudah mati, tidak bisa memerintah manusia. Dan itulah yang dikatakan, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi keinginan dosa itu sudah mati. Gak ada keinginannya lagi untuk memerintah tubuh ini berbuat dosa. Itulah tandanya jika Roh Kristus itu ada di dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga hidup dipimpin Roh itu harus selalu ada pembaharuan sampai menjadi satu dengan Kristus. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibalui dari sehari-hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, inilah kalau Roh Kristus ada di dalam kehidupan manusia, walaupun tubuh jasmaninya, katakan oleh Rasul Paulus, semakin merosot, tidak nyaman lagi untuk di dunia. Kalau orang di dunia bisa ini, ya, boleh ini, tetapi kalau Roh Kristus tidak ada di dalam diri manusia, tidak boleh, sehingga merosot. Kesenangannya, keindahan dunia menjadi berkurang, menjadi hilang, merosot. Ya, tidak apa, katakan. Namun manusia batinnya kami dibalui terus. Jadi Roh itu semakin berkobar-kobar untuk mematikan kuasa dosa tadi itu. Sebab penderitaan ringan, dikatakan penderitaan ringan di dunia. Apapun yang dialami oleh manusia, sehebat-hebatnya penderitaan di dunia ini, firman Tuhan mengatakan ini adalah penderitaan ringan yang jauh melebihi apa yang akan kita terima, yaitu kemuliaan kekal. Jauh. Sebab kemuliaan kekal itu tidak bisa dibeli dengan apapun dan tidak bisa diminta kepada siapapun selain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kita dengan Dia, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku, akibat dari persekutuan makan daging dan minum darahnya, itulah yang akan membangkitkan kita dari pada saat akhir zaman. Jika kemuliaan kekal itu akan menjadi milik kita sepenuhnya sampai Kristus datang yang kedua kali. Nah, sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari di saat keadaan seperti ini jangan lemah, tetapi mari kita jadikan hidup kita semakin berkobar-kobar Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Ini kita jadikan mutu di dalam hidup kita. Jadi ketenangan kita itu yang sejati hanya kita dengan Allah. Karena ketenangan di luar sana itu tidak ada yang tetap, hanya sementara. Dan ketenangan dari Tuhan itulah yang menjadi kekal dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Saya udah cuma rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Saya undang Bapaan berdoa firman. Haleluya. Engkau yang layak dipujikan, Engkau yang layak dipuji, Yesus. Kami sembah. Haleluya, segala puji syukur kami naikkan di hadirat Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan dan rahmat yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami, peliharaan, penyertaan di atas hidup kami Tuhan. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh mendekat kepada Engkau, kami boleh merasakan
melalui penyampaian daripada sabda firman-Mu. Tuhan, Kau mengingatkan kembali kepada kami siapa jadi diri kami sebenarnya. Kami adalah warga kerajaan Allah. Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu, umat-umat yang kudus, umat-umat yang harusnya mulia. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh Tuhan menjadi pertemuan hidup kami, untuk kami benar-benar boleh serupa dengan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam kerohanian kami Bapa. Kami menjadi umat yang setia, umat yang taat, umat yang senantiasa memikul salib, Tuhan, umat yang boleh membawa kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi biar Roh Kudus-Mu berkarya atas hidup kami melalui penyampaian sabda firman-Mu pada malam hari ini. Jadikan kami Tuhan jemaat-jemaat yang senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku dalam firman, pelaku-pelaku Tuhan yang Tuhan membiarkan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dan menghasilkan buah yang Tuhan boleh dirasakan dan boleh menyenangkan hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Pakai lebih jauh Tuhan di dalam pelayanannya. Buat kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Bapa. Pakai pelayanan yang lebih jauh di hadapan-Mu Bapa. Memberkati kehidupan keluarganya, memberkati dalam setiap pekerjaannya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Menjadikan keluarga ini hamba-Mu Tuhan juga menjadi saluran berkat-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa sekali lagi buat karya firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Bapak selanjutnya saya silakan kepada Bapak Pendeta Barus. Selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Surinun yang akan menyampaikan bapak ini. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir bahwasanya minggu depan ada perjamuan suci. Dimohon saudara-saudara yang hari ini tidak hadir bisa diberitahu. Sebelum kita berpisah, tetap kita berdoa untuk kebersihan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita doakan saudara-saudara tetap Bapak Ibu kita yang sakit. Kita jangan sembuh mendoakan itu kepala kita agar selalu sehat. Dan akhirnya kita doakan bangsa dan negara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ri. Ya, memang adanya corona ini sekarang ini sebuah ribet. Biasanya Mei nggak pernah disemprot, sekarang begitu dipakai disemprot ya. Dan memang seolah-olah itu corona itu tidak ada, tetapi itu nyata. Kalau kemarin saya dengar Bapak Tuhan senior dari Betani, Surabaya, itu pun juga meninggal karena corona. Yang kedua Pak Edi atau Mantri itu pun saya dengar itu meninggal juga karena corona. Sehingga kita perlu waspada, tetap perlu berhati-hati. Ya. Selain memang kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, tetapi kita sendiri pun harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan yang disiplin untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Yang selanjutnya saya menyampaikan terima kasih atas nama jemaat atas persaudaraan beras diakonia 25 kilo dan untuk pembangunan tambah lagi dananya 1 juta. Terima kasih untuk saudara yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pertanyaan lain, saya sudah semakin kali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian pujian oleh anak-anak. Tuhan
dengan ucapan syukur di akhir ibadah kami pada malam hari ini. Oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan dengan berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat pemberitaan firman-Mu yang boleh menguatkan, boleh meneguhkan, memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Belum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk Ibu Gembala. Kami tetap berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, demikian pula untuk Bapak Edi Susanto. Kami serahkan untuk Ibu Veronica ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa filut Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah membuka jalan dan Tuhan akan melengkapi segala persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesetiaan di dalam mengambil sebuah kebijakan untuk menggerakkan bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk tim medis, TNI Polri maupun sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang bertangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai untuk dan bimbing mereka, bahwa tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah berhasil dan beruntung walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami melihat tidak satu pun di antara jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari perekrut saya perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademiknya. Jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi dan jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, sehingga tidak satu pun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persentuhan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan.